Jadi kalau kita melihat mungkin yang diupdate oleh media itu adalah harga dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 22-23 Agustus. Memang terjadi kenaikan di sana karena adanya bantuan sosial non tunai yang diberikan dari non tunai oleh Pemda-Pemda tingkat 1 yang tersebar di seluruh Indonesia yang mendapat jatah. Di satu sisi, kenaikan harga tersebut sebetulnya terjadi karena selama tahun 2020-2021 di mana PPKM level 3 dan 4 itu berpengaruh sekali terhadap aktivitas masyarakat dan aktivitas bisnis di masyarakat ya, ataupun di masyarakat dunia usaha. Ini salah satu penyebabnya yang menyebabkan demand terhadap telur kita dan daya beli masyarakat turun, sedangkan di satu sisi harga pakannya naik sampai 24%. Karena banyak peternak yang tidak kuat karena harga jual pada saat itu di tingkat peternak ada di level 14-16 ribu. Peternak-peternak kami melakukan afkir dini untuk ayam-ayam produksinya sekitar 30-40%. Ini yang berpengaruh terhadap harga jual dari periode April 2022 sampai tanggal minggu pertama Agustus itu masih berada di level 22 sampai 24 ribu per kilo di tingkat peternak, sedangkan di tingkat masyarakat konsumen ada di level 27 dan 28. Itu yang bisa saya sampaikan pertama. Yang kedua adalah sebetulnya kondisi ini sudah diantisipasi dan dievaluasi oleh Badan Pangan Nasional. Ya, pada bulan mulai dari bulan April, Mei, Juni, sehingga keluarlah yang namanya perbadan. Dalam perbadan yang baru tersebut, itu sudah dihitung ulang dan direvisi harga acuan di tingkat peternak itu berada di level 22-24. Harga acuan ini sesuai dengan harga acuan harga on farm peternak pada awal-awal dari bulan Mei sampai Juni, Juli, Agustus minggu pertama antara 22 sampai 24. Hanya pada saat itu terjadi program bansos non tunai yang dilakukan oleh Pemda. Ini yang membuat ramai. Sebetulnya kalau perbadan itu sudah dikeluarkan dan sudah mendapat nomornya dari Kemenkumham, ya itu kegaduhan ini bisa diminimalisir ya dan bisa dikendalikan. Hanya sudah hampir sebulan ini perbadan masih belum dikeluarkan nomornya. Info ini saya tanyakan ke Bappenas. Nanti mohon Pak Herman Hairon bisa bantu karena dalam perbadan yang belum dapat nomor dari Kemenkumham itu sudah dihitung, sudah ditetapkan harga di tingkat peternak 22 sampai 24 dengan kondisi terbaru. Kondisi titik keseimbangan baru ya. Yang kedua, harga di tingkat konsumen itu berada di 27 sampai 29. Itu perbadan yang belum dapat nomor. Kalau ini dikeluarkan, itu menjadi dasar pijakan bagi Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan yang lain-lain untuk melakukan antisipasi apa yang harus dilakukan bagi kepentingan masyarakat secara luas. Demikian Ibu Dian. Terima Baik kasih. Pak Herman, terima kasih Pak Misbar. Pak Herman, kalau menurut Anda apa sih Pak yang menyebabkan melonjaknya harga telur ayam ras ini Pak? Kalau tadi dari Pak Misbar ini mengatakan bahwa adanya bansos non tunai dari Pemda dan juga ada demand begitu. Ya, pertama tentu ya ini yang harus diperhatikan betul bahwa perjuangan dan keinginan para peternak ayam petelur ini juga sudah lama sebetulnya ingin harga yang layak ya. Nah tentu dengan kenaikan harga yang di luar kendali inilah yang pada akhirnya menyadarkan bahwa sektor pangan ini tidak sederhana, perlu untuk bisa berbagai instrumen menjaga agar bukan hanya persoalan stabilitas di harga pasar, tapi juga harus stabil di harga produsen. Karena tadi, ketika kemudian harganya tidak layak, kemudian pakannya
naik tinggi dan peternak ayam petelur akhirnya menurunkan produksinya, pada akhirnya juga supply tidak cukup untuk bisa memenuhi demand. Nah, ini yang juga pada akhirnya meningkatkan terhadap harga begitu drastis tinggi. Ya, selain tentu ada stimulus-stimulus yang disalurkan BPNT misalkan oleh pemerintah, disalurkan akhirnya memang ya kalau di daerah itu kan terkenal sekarang rasdog, beras sama endok katanya gitu. Jadi memang pas ada pembelian tinggi, suplainya kurang, ya sehingga juga harga tertarik naik gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya juga jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya para peternak telur ayam ini juga pada akhirnya frustasi untuk melakukan kegiatan usahanya. Harus dijaga kesinambungannya. Kementerian harus menjaga. Bahkan kalau menurut sinyal-sinyal, ya, kalau kita melihat bahwa hasil BPS sekarang sudah menyentuh 10% inflasi, khususnya di sektor pangan, ini juga menurut saya merupakan sinyal lampu kuning yang harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena jangan sampai juga pemerintah melakukan intervensi pasar, tetapi juga membuat frustasi produsen. Nah, ini jangan juga. Pak Musbar ini dengan saya dulu memperjuangkan hal yang sama, bagaimana supaya para peternak ayam ini layak jual produksinya. Tetapi kan selalu dihadapkan kepada persoalan antara bagaimana harga jual ayam dengan harga produksinya, termasuk pakan ternak yang selalu harganya naik turunnya ini tidak terkendali.